Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini, meskipun tidak langsung bertatap muka, tapi insya Allah pertemuan yang berkah. Anak-anak, kalau kemarin kita membahas tentang syahadat tauhid, maka kali ini kita akan membahas tentang syahadat Nabi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makna syahadat tsaniyah. Penjelasan tentang syahadat yang kedua. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah anta ta'allama. Yaitu kita harus mengetahui wa ta'ataqidah, kamu meyakini wa tusaddiqa dan mengimani wa tu'mina wa tusaddiqa dan membenarkan wa tu'mina dan mengimani anna sayyidana. Sungguhnya anna sayyidina wa nabiyana, sungguhnya Nabi Muhammad ibn Abdullah dan Muhammad ibni Abdullah ibn Abil Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf al-Qurashi. Jadi Muhammad itu putra Abdullah putra Abdul Muttalib, Abdul Muttalib putra Hashim, Hashim putra Abdi Manaf al-Qurasyiyah dari bangsa Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi itu utusan Allah, wa rasuluhu, Abdullah itu hamba Allah, wa rasuluhu dan utusan Allah ila jami'il khalqi kepada semua makhluk. Wulida bi Makkah, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Makkah. Wa bu'itha, diutus biha juga di kota Makkah. Wa hajara dan hijrah ilal Madinah, di kota Madinah. Wa dufina, dan dimakamkan fiha di kota Madinah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun, itu orang yang dipercaya fi jami'a akhbar bihi, fi jami'ima, pada semua apa yang seluruh akhbar bihi yang dibawa dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Anak-anak, kita akan bahas tentang makna syahadat Rasul, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin kita membahas syahadat Allah, syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang kita membahas tentang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di dalam kitab ini, anak-anak, di dalam kitab Sulam Taufik ini dijelaskan sungguhnya kita ini harus mengetahui, harus ya, sebagai orang Islam sejati, kalian anak-anak Islam harus mengetahui tentang siapakah Nabi Muhammad itu. Bukan hanya mempelajari, bukan hanya mengetahui, tapi wa ta'taqidah, meyakini dan membenarkan tentang Nabi Muhammad. Meyakini, membenarkan dan mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad itu memang utusan Allah, bukan yang lain. Terbukti apa? Terbukti disebutkan oleh sekian banyak ulama, Nabi Muhammad itu pasti menjelaskan tentang nasab orang tua Nabi Muhammad sampai ke atas. Nah, ini disebutkan di sini. Wa nabiyana anna sayyidana wa nabiyana Muhammad bin Abdullah. Jadi Muhammad itu putra Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah putra Abdul Muttalib. Abdul Muttalib putra Hashim. Hashim putra Abdi Manaf. Yang ini berada di kota Mekah yang berbangsa Quraisy.
Jelas lah. Jadi Nabi Muhammad itu nggak boleh kita katakan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, kita katakan Nabi Muhammad itu sebagai anak Tuhan. Enggak. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan kita harus meyakini itu. Nggak boleh kita nggak yakin tentang keberadaan Nabi Muhammad. Harus meyakini tentang keberadaan Nabi Muhammad. Dengan meyakini itu kalau Nabi Muhammad bukan Tuhan, tapi seorang utusan Allah dari kalangan kita sendiri, manusia sendiri, bukan dari kalangan makhluk yang lain. Nah, kemudian disebutkan di sini wa rasuluhu, dan utusan Allah ila jami'il khalqi, kepada semua makhluk. Kepada semua makhluk. Jadi Nabi Muhammad itu oleh Allah diutus sebagai nabi terakhir untuk seluruh makhluk. Makhluk itu kalau kita bahas untuk seluruh makhluk berarti bukan hanya manusia, untuk malaikat, untuk jin, untuk hewan, tumbuhan, benda-benda mati yang lainnya, kan begitu. Nah, ini untuk seluruh makhluk. Makanya kemudian anak-anak, kita harus mengetahui ini. Nabi Muhammad itu karena diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk. Maka Nabi Muhammad itu dibekali oleh Allah dengan mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang kalau ulama mengatakan khawariqul adah al-kauniyah fid dunya. Jadi mukjizat itu sesuatu yang di luar kebiasaan yang ada di dunia ini. Jadi ini mukjizat dan setiap nabi itu punya mukjizat. Nabi Musa bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Daud suaranya enak dan lain sebagainya. Itu ya. Nabi Isa mampu menyembuhkan orang buta. Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala diberi mukjizat yang di atas mukjizat para nabi sebelumnya. Dan harus mukjizat itu harus diberikan, para nabi itu harus punya mukjizat. Kenapa? Karena akan menghadapi kaumnya yang membutuhkan mukjizat untuk menandingi apa yang dimiliki oleh kaumnya. Nah, apa saja mukjizat Nabi Muhammad? Banyak nih anak-anak mukjizat Nabi Muhammad. Di antaranya ya, contoh air mancar dari sela-sela jarinya, bisa membelah bulan menjadi dua, gitu ya. Bisa membelah bulan menjadi dua. Bahkan ada sahabat yang melihat bulan itu, yang satunya itu berada di atas Gua Hira, yang satunya berada di belakang Gua Hira. Itu sahabat menyaksikan, gitu ya. Kemudian pohon dipanggil bisa berjalan, ya. Berbicara dengan dahan pohon kurma, ya. Kemudian ada contoh lagi mukjizat Nabi Muhammad, kambing domba itu yang awalnya tidak ada kering, nggak ada susunya, kemudian dipegang oleh Nabi Muhammad, kemudian menjadi banyak susunya. Ya, ketika Sayyidina Ali sakit mata, ditiup matanya oleh Nabi Muhammad, kemudian matanya bisa sembuh. Ini mukjizat Nabi Muhammad. Banyak mukjizat Nabi Muhammad. Dan kita meyakini bahwasanya itu benar. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu benar. Dan kita harus yakin itu. Ya, kita harus yakin itu kalau Nabi Muhammad ini punya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Mukjizat Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya anak-anak ini jadi khawariqul adah al-kauniyah fid dunya. Ini mukjizat. Dan itu hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi. Tujuannya apa? Wa ja'alaha muwaffiqatan li da'wahum an-nubuwah. Digunakan untuk supaya apa? Bisa memberikan penjelasan kepada umatnya, ya, bisa memberikan penjelasan kepada umatnya. Nah, ini keberadaan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Dan para nabi itu, anak-anak, para nabi itu memang oleh Allah diberi keistimewaan yang di luar kemampuan umatnya. Jadi nggak sama, gitu ya. Jadi nggak sama. Diberi kemampuan di luar kemampuan umatnya sendiri. Ustaz contohkan nih, kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam, orang-orang waktu itu ahli sihir. Dia membuat tongkat, membuat tali, itu jadi ular. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa dibekali itu. Nah, untuk umat Nabi Muhammad,
Jadi akal rasio berfikirnya umat Nabi Muhammad itu luar biasa. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad diberi mukjizat yang bisa membuka akal fikir umatnya. Sampai seperti itu. Nah, makanya ini kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah utusan. Sekali lagi utusan yang harus kita yakini. Ini anna sayyidana wa nabiyana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini utusan. Makanya oleh para ulama disebutkan kalau Nabi Muhammad itu putra Abdullah, Abdullah putra Abdul Muttalib, Abdul Muttalib putra Hashim, Hashim putra Abdul Manaf. Gitu. Supaya apa? Kita meyakini betul, oh ternyata Nabi Muhammad itu manusia biasa yang sama dengan kita, ya. Punya sifat yang sama dengan manusia biasa, bisa sakit, bisa seneng, bisa sedih, ya. Bisa lapar, bisa kenyang, sama dengan kita. Makanya kemudian kita harus yakini Nabi Muhammad hanyalah utusan Allah. Utusan Allah, bukan anak Tuhan, begitu ya, bukan anak Tuhan. Kemudian anak-anak sekalian, kita harus meyakini kalau para nabi itu dibekali oleh Allah juga dibekali dengan sifat yang di luar kebiasaan manusia. Contoh ya. Sifat wajib para nabi. Di antaranya sidik, benar. Ya, apa yang diucapkan oleh para nabi enggak pernah bohong. Termasuk Nabi Muhammad menjelaskan tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad yang ditempuh hanya dalam waktu semalam. Itu benar. Ya, benar. Ini memang sifat yang oleh Allah diletakkan kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad. Kemudian amanah. Nabi Muhammad itu punya sifat amanah, gitu ya. Dan para nabi juga punya sifat amanah. Apa amanah? Bisa dipercaya. Apapun yang diucapkan oleh para nabi itu dipercaya. Apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu dipercaya. Apapun yang diucapkan oleh Muhammad itu 100% benar dan dapat dipercaya. Ustaz contohkan nih. Kata Nabi Muhammad begini dalam sebuah hadis menyebutkan, besok di akhir zaman itu muncul Dajjal. Dajjal itu manusia yang hidup menjelang hari kiamat yang dia punya kemampuan melebihi kemampuan manusia biasa. Betul memang muncul itu, gitu ya. Nah, ini bisa dipercaya. Tabligh itu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang mengaku nabi kemudian nggak mau menyampaikan, berarti dia bukan nabi. Begitu. Nah, kalau para nabi pasti menyampaikan apa yang didapat dari Allah. Apa yang dapat dari Allah? Dan apa yang didapat dari Allah itu wahyu. Wahyu itu disebut dengan firman Allah. Para nabi semuanya dapat, termasuk Nabi Muhammad. Wal fatonah, cerdas, gitu ya. Cerdas. Jadi cerdas ini kecerdasan para nabi itu melebihi kecerdasan umatnya, termasuk Nabi Muhammad. Jadi nggak ada para nabi yang nggak cerdas, semuanya cerdas. Kemudian wasiyanah, siyanah itu penjagaan, anak-anak, penjagaan. Wal ismah juga penjagaan. Jadi penjagaan Allah kepada umatnya. Penjagaan Allah kepada para nabi. Nggak tidur, saya contohkan nih. Tidurnya para nabi itu nggak sama dengan tidurnya kita. Meskipun kelihatannya matanya terpejam, tapi hatinya masih melek, gitu ya. Hatinya masih terbuka. Hatinya masih terbuka. Makanya nggak sama lah, gitu ya. Makannya para nabi dengan manusia yang lainnya itu sama. Tapi kalau para nabi itu dia bisa mengontrol keinginannya. Nah, makanya kemudian oleh Allah para nabi ini diberi sifat penjagaan supaya bebas dari sesuatu yang menjelek-jelekkan para nabi, gitu ya. Nah, kemudian
Dan ini oleh Allah bukan hanya diberikan saat menjadi nabi, sebelum menjadi nabi oleh Allah diberikan, gitu ya. Saat sebelum menjadi nabi diberikan. Contoh nih, Nabi Muhammad itu waktu kecil sama dengan kalian, seumur kalian, suka main, suka kumpul dengan temannya. Satu saat Nabi Muhammad diajak oleh temannya untuk melihat tontonan di kota Mekah. Ya, kalau sekarang konser, kalau sekarang dangdutan, gitu ya. Diajak ke sana. Tapi sebelum temannya datang, Nabi Muhammad tertidur. Ketika temannya datang, lihat Nabi Muhammad tertidur, akhirnya apa? Nggak jadi. Nabi Muhammad nggak jadi diajak ke sana. Nah, ini menunjukkan anak-anak bahwasanya Allah menjaga Nabi Muhammad meskipun sebelum beliau menjadi nabi. Memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini harus percaya, kan begitu. Kita harus percaya. Dan penjagaan Nabi Muhammad ini dari Allah itu sebelum menjadi nabi, bahkan setelah menjadi nabi, itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita ketahui, bahwasanya Nabi Muhammad itu sama manusia dengan kita, bisa sedih, bisa senang, bisa susah, gitu ya, bahagia, bisa lapar, bisa kenyang, bisa tidur, ya. Tapi sisi yang lain Nabi Muhammad dilebihkan oleh Allah. Di antara ada mukjizat, fisiknya juga lebih kuat, kan gitu. Jadi fisik Nabi Muhammad itu anak-anak kekuatan fisiknya itu lebih satu orang banding 40. Dan ketampanan Nabi Muhammad itu juga akan melebihi daripada umat-umatnya. Bahkan dengan Nabi Yusuf pun itu lebih tampan Nabi Muhammad, gitu ya. Dengan Nabi Yusuf pun lebih tampan Nabi Muhammad. Karena oleh Allah Nabi Muhammad didesain, dibuat beda dengan nabi-nabi yang lain. Kemudian, dan mustahil Nabi Muhammad itu mempunyai sifat yang kurang. Ya, mustahil. Makanya nggak mungkin Nabi Muhammad nggak pinter, nggak mungkin Nabi Muhammad itu nggak menyampaikan, nggak mungkin Nabi Muhammad itu kemudian tidak nggak bisa dipercaya, omongannya nggak benar, nggak mungkin. Dan itu muhal bagi Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain. Gitu ya. Makanya kita harus yakin bahwasanya keberadaan Nabi Muhammad ini memang betul-betul menjadi utusan Allah, bukan dijadikan sebagai Tuhan. Selanjutnya teman-teman, anak-anak, wa bu'itsa biha. Wulida bi Makkah wa bu'itsa biha. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah dan diutus saat di kota Mekah. Tadi Ustaz sampaikan nih, Nabi Muhammad saat diajak oleh temannya untuk nonton tontonan tertidur di kota Mekah. Artinya itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, gitu ya. Kemudian diutus juga di kota Mekah. Diutusnya kalau lahir tanggal 12 Rabiul Awal, kalau diutus hari Senin, diutusnya juga sama. Diutusnya itu Nabi Muhammad saat diutus juga Senin tanggal 12, gitu ya. Hari Senin, ya. Kemudian wahyu pertama kali saat turun pertama kali adalah saat Ramadan. Wahajara ilal Madinah, kemudian pindah ke kota Madinah, dari kota Mekah pindah ke kota Madinah. Kemudian wafat juga di kota Madinah. Ya, wafat di kota Madinah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun, dan sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang benar fi jami'i ma akhbara bihi, pada semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Artinya begini anak-anak, apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kita harus percaya, harus meyakini, harus menerima. Kalau di antara kita tidak mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka kita menjadi orang-orang yang murtad nanti. Karena nggak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Makanya kita harus percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini yang dimaksud dengan makna syahadah Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi, anak-anak, pesan dari pelajaran saat ini yang Ustaz sampaikan adalah supaya kita meyakini betul bahwasanya Nabi Muhammad itu ada, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, bukan enggak boleh disembah, hanya sebagai utusan yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Buktinya apa? Buktinya adalah salah satunya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini mukjizat yang terbesar anak-anak. Mukjizat yang terbesar, mengalahkan mukjizat yang lain, gitu ya. Dan Al-Quran ini akan terus sampai besok menjelang hari kiamat ada. Beda dengan mukjizat yang lain. Jari keluar air sudah selesai, bulan terbelah sudah selesai,
menyembuhkan sahabat-sahabat sudah selesai. Tapi Al-Quran sampai saat ini kita masih bisa membaca, kita masih bisa mempelajari sampai besok menjelang kiamat, gitu ya. Ini Al-Quran. Makanya mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Itu kita harus mempercayai. Nggak boleh kita kemudian Al-Quran itu kan cuma tulisan aja. Nggak boleh begitu. Karena Al-Quran ini mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan kita harus meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad semuanya itu adalah benar, bukan mengada-ada. Buktinya Nabi Muhammad ada apa di Madinah, ada makamnya dan semua orang tahu bahwasanya itu adalah makam Nabi Muhammad. Terbukti beberapa kali makam Nabi Muhammad ini ingin diambil oleh orang-orang kafir. Orang Yahudi ingin pernah mengambil, orang Kristen ingin pernah mengambil. Cuman oleh Allah dijaga keberadaan makam Nabi Muhammad ini. Ini bentuk bukti bahwasanya Nabi Muhammad adalah memang betul-betul ada dan memang betul-betul keberadaannya memang seorang Nabi. Sekian anak-anak pelajaran kali ini. Semoga pelajaran kali ini memberikan manfaat kepada anak-anak. Jangan lupa berdoa ya, semoga musibah wabah yang terjadi saat ini segera diangkat oleh Allah, segera diselesaikan oleh Allah dan kita bisa masuk seperti biasa. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.